warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa dan pendengar, sehat ya, harus sehat. Dan walaupun memang kita masih berjuang di masa pandemi ini, tentunya semangat untuk menghilangkan suasana pandemi ini terus terasa di semangat kita masing-masing. Dan hari ini talk show Silih Tulungan hadir kembali menyapa Anda dengan tema yang berbeda dari episode sebelumnya. Kali ini saya akan membahas mengenai pelaksanaan protokol kesehatan untuk pemulihan ekonomi. Bagaimana ekonomi bisa pulih kalau masyarakatnya masih tidak disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan, dan bagaimana juga usaha pemerintah dalam hal ini adalah Provinsi Jawa Barat untuk terus mengedukasi, mensosialisasikan, mempromosikan penerapan protokol kesehatan di kehidupan masyarakat Jawa Barat. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah menghadirkan 3 narasumber yang super ganteng hari ini dan sudah hadir di studio Bandung TV. Pasti para pendengar dan juga pemirsa penasaran. Saya perkenalkan terlebih dahulu yang sudah sangat familiar di hadapan Anda. Yang pertama ada anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Yunandar Eka Perwira. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun semuanya. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat selalu. Terima kasih sudah hadir Pak Yunandar. Dan berikutnya ada Ketua Komite Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat, ada Bapak Ipong Witono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Biasanya kita virtual selalu dialog ya Pak ya, sekarang hadir di studio Bandung TV. Baik, dan yang ketiga di ujung sana ada Kepala Dispusida Jawa Barat sekaligus Koordinator Subdivisi Telekomunikasi, Media, dan Informatika Satgas KPED Jawa Barat, ada Bapak Insinyur Haji Ahmad Hadadi MSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah sering juga berkunjung ke studio Bandung TV dan memberikan pandangan dan juga inovasi beliau berkaitan dengan penanggulangan pandemi COVID-19 di Provinsi Jawa Barat. Pertanyaan pertama langsung saya tujukan pada Pak Ipong. Pak Ipong, sejauh ini kalau kita lihat situasi pandemi berangsur-angsur sedikit memberikan rasa aman untuk masyarakat Provinsi Jawa Barat, dan sejauh mana nih dampak dari pandemi terhadap pemulihan ekonomi khususnya di Jawa Barat? Terima kasih ya. Jadi masalah pandemi ini kan masalah kita semua. Berdampak bukan hanya kepada ekonomi ya, kepada kehidupan sosial, budaya, politik, dan semua sistem peradaban yang dibangun oleh manusia. Antara lain tentu ekonomi. Betul. Kenapa ekonomi menjadi masalah? Karena pandemi ini salah satunya adalah mencegah mobilisasi, ya, ataupun mengurangi, menekan mobilisasi. Dan ekonomi tulang punggungnya adalah mobilisasi. Jadi di sini kita punya suatu pengalaman bersama, ya, pengalaman umat manusia, khususnya kita orang Jawa Barat, bagaimana untuk menyeimbangkan pandemi ini sehingga tidak terlalu menekan ya, dalam kehidupan manusia yang berdampak pada ekonomi. Nah, pemulihan ekonomi tidak mungkin berlangsung tanpa kita bisa menanggulangi atau mengendalikan katakanlah pandemi itu sendiri. Betul. Oleh karena itu pemerintah Jawa Barat membentuk sebuah komite, satu kelompok yang menanggulangi Satgas katakanlah penanggulangan COVID, dan satu lagi dampaknya yaitu pemulihan ekonomi. Dan lama-lama kita belajar dalam satu kesimpulan yang paling sederhana, bahwa setiap insan Jawa Barat sesungguhnya dia adalah pelaku pemulihan ekonomi Jawa Barat dengan cara taat pada protokol kesehatan. Jadi protokol kesehatan itu menjadi kesepakatan bersama di dalam melihat pandemi, di dalam melihat pemulihan ekonomi. Nah, di dalam Satgas kami memotret 3 situasi gitu ya. Pertama, bagaimana menyelamatkan. Jadi 1,5 tahun ini sudah terlalu berat ya bagi sektor real atau ekonomi di masyarakat. Terus yang kedua, bagaimana kita merekomendasikan agar mereka pulih dan mencapai suatu situasi yang normal, tanda kutip. Normal dengan transformasi yang baru, normal dengan cara berpikir dan bertindak yang baru. Dan pandemi mengajarkan kita semua untuk
berani melakukan koreksi atau deviasi kebijakan di masa lalu. Jadi terima kasih ini pandemi mengajarkan kita banyak hal ya. Dan tentunya kita harus terus bersemangat karena kita menjadi tahu batasan-batasan dan juga mesti tahu sebetulnya banyak hal yang sebetulnya selama ini kita lalai. Kira-kira gitu. Oke, sebenarnya simpel ya Pak, perilaku hidup bersih dan sehat untuk mengatasi pandemi ini. Dan kalau kita lihat bahwa promosi dan juga sosialisasi mengenai protokol kesehatan mulai dari 3M, 6M, sampai dengan 8M-nya terus dilaksanakan. Dan sejauh ini efektif tidak Pak sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat? Ya, pemerintah selama ini memiliki dua cara ya. Pertama tentu melalui edukasi, kedua juga melalui ya, edukasi yang sifatnya preventif dan juga tentunya juga penerapan hukum ya. Dan edukasi ini lambat atau cepat akhirnya menjadi satu gaya hidup baru kita semua. Tadi saya lewat ke sini lihat anak-anak sekolah tuh senang sekali bisa sekolah di beberapa sekolah. Sepertinya mereka sangat antusias bisa berseragam dan ketemu dengan teman-temannya walaupun tidak sepenuhnya ketemu. Jadi bayangkan bagaimana kita sebagai makhluk sosial ya, itu kita tidak mungkin bisa tanpa berinteraksi. Jadi yang kita hadapi sekarang adalah bagaimana secara cepat kita melakukan antara lain ya, melakukan proteksi dengan melakukan vaksinasi. Nah, itu yang sekarang ini lambat atau cepat mulai bergulir dan menjadi. Dan hampir di semua tempat vaksinasi sekarang orang antusias. Di awal mungkin kita agak mengalami hambatan karena disrupsi informasi ya. Jadi disrupsi informasi ini bukan saja di Indonesia, di seluruh dunia kita juga melihat bangsa-bangsa lain, anak-anak muda ataupun kelompok masyarakat yang memang tidak ingin divaksin. Nah, kita belajar dari satu kearifan. Yang kedua, sekarang ini pemerintah seperti main yoyo gitu, ditarik diulur ataupun rem gas gitu kan. Itu juga untuk mendorong bagaimana perilaku kita sebagai makhluk sosial ya itu tetap bisa berjalan tapi dikendalikan oleh satu aturan-aturan umpamanya ganjil genap sekarang dilakukan itu hanya untuk melakukan mobilisasi supaya agak bisa berkurang. Tapi kita harus sama-sama bersyukur bahwa di tengah begitu banyak kesulitan kita semua pihak ya anggota dewan, pemerintah, komunitas, dan kelompok-kelompok masyarakat itu mulai menyadari titik berangkat kita kemana dan apa-apa saja yang harus kita ubah ya di dalam perilaku, kebijakan, juga nanti mungkin anggaran dan sebagainya. Begitu juga akan mempengaruhi sistem politik ya. Sekarang begitu banyak wacana-wacana politik ya diakibatkan oleh pandemi ya, itu beliau lebih paham ya. Saya hanya merasa bahwa kita jaga momentum ini ya, supaya kita bisa mendapat lompatan baru ya, terutama di dalam masuk ke satu kehidupan sosial yang mendekati normal, tidak 100% akan normal. Dan tentunya kami berterima kasih kepada masyarakat ya, di semua lapisan ya, yang terus gigih ya, di tengah begitu banyak penderitaan dan kesulitan. Begitu banyak cerita yang yang ironi gitu ya di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang menghadapi kesulitan. Apakah petani, nelayan, apakah industri, apakah UMKM di semua sektor. Moga-moga kita bisa melewati ini bersama. Oke, semuanya harus dilewati secara maksimal tujuannya ya Pak ya, kembali untuk mendapatkan tadi kesejahteraan, kenyamanan dan juga keamanan untuk tinggal di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Berkaitan dengan statement Pak Ipong yang menyatakan bahwa selama ini ada saja misinformasi ya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pandemi. Pak Ahmad Hadani selaku Ketua Bidang Media Informasi tentunya punya tanggung jawab tersendiri untuk meluruskan bagaimana informasi-informasi yang ada di masyarakat, Pak. Ya, dari awal saya sebelum dilantik menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bapak Gubernur mengamanatkan agar bisa mengimbangi berita-berita hoax. Artinya berita hoax ini harus dilawan dan beliau menyampaikan harus diimbangi dengan banyak berita-berita yang benar, yang bertanggung jawab. Dan pemerintah harus melakukan hal itu, intervensi. Maka ya salah satu fungsi perpustakaan kan sebagai sumber informasi. Ya, kami menyiapkan berbagai macam buku, media, dan sekarang perpustakaan sudah bertransformasi
berbasis inklusi sosial untuk kesejahteraan. Kalau dulu mungkin orang punya image bahwa perpustakaan hanya tempat baca dengan hening. Tapi sekarang kami melakukan transformasi. Di perpustakaan itu ada pelatihan-pelatihan, termasuk pelatihan vokasional. Kami mengundang juga para pakar ahli komunikasi, ya, kawan-kawan media, dan dengan seperti sekarang kami berkolaborasi dengan kawan-kawan media, sehingga dalam menangkal berita-berita hoax ini kami dibantu oleh kawan-kawan media. Oke, kemudian untuk penerapan prokes sendiri di kantor Bapak seperti apa? Ya. Karena memang tadi tidak bisa dipungkiri kegiatan harus bertemu dengan Ya. orang lain terus dilaksanakan. Ya, alhamdulillah sesuai dengan aturan pemerintah. Ya, kadang-kadang kami kemarin semua WFH atau sebagian 25%. Nah, sekarang sudah 50%. 50% masuk kantor tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Ya. Dan perpustakaan untuk sementara kami memberikan layanan ketika 0% masuk kantor, kami mengembangkan digital. Ada yang disebut dengan membaca Candil, membaca Dina Digital Library. Jadi kami mengembangkan perpustakaan digital. Terus kami mengembangkan sekarang masih perpustakaan tertutup. Artinya pemustaka masyarakat tidak bisa langsung masuk ke tempat buku, tapi kami layani oleh petugas. Diatur demikian. Diatur sedemikian rupa supaya mereka pun mendapatkan informasi yang baik dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Oke, Pak Ahmad, terima kasih atas penjelasannya. Nanti kita akan berbincang kepada narasumber saya yang ketiga, Pak Yunandar, berkaitan dengan jenuh tidak sih selama ini masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan, dan bagaimana nih strategi dari Pak Yunandar untuk tetap bisa komitmen dan mengajak masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Kami segera kembali untuk Anda dalam talk show Silih Tulungan. Terima kasih pemirsa dan juga pendengar, masih bersama ketiga narasumber saya, dan tadi sempat terputus perbincangan kita bersama Pak Yunandar Eka Perwira berkaitan dengan menjaga komitmen masyarakat dan tetap semangat untuk menerapkan protokol kesehatan, karena dari prokes ini kesejahteraan masyarakat bisa terdongkrak, perekonomian juga pulih, dan trust dari masyarakat untuk bisa berkunjung ke hotel, mall, dan tempat umum yang lainnya pun terus meningkat. Pak Yunandar, bagaimana tanggapannya? Ya, terima kasih. Yang pertama saya ingin mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para petugas kesehatan kita ya, yang sudah bekerja keras luar biasa sekali. Mengingat beberapa waktu yang lalu antara Juli Agustus kita menghadapi lonjakan yang luar biasa, dan itu sangat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat gitu ya. Dan yang paling depan
mereka lah yang kemudian menanggulangi hal tersebut, dan itu harus kita apresiasi betul. Yang kedua juga para petugas di lapangan yang tetap menjaga prokes ya, baik dari kepolisian, TNI, kemudian juga dari Satpol PP, itu banyak sekali, dan itu hampir 24 jam mereka di lapangan. Dan alhamdulillah hasilnya kita bisa lihat sekarang. Per hari ini suatu hal yang luar biasa terjadi, bagaimana Indonesia pada umumnya Jawa Barat begitu ya, lebih baik dibandingkan negara-negara lain yang sebenarnya dibilang lebih maju banding kita. Nah, tadi kata kuncinya sebenarnya yang dikatakan Pak Ipong tadi, bahwa kita harus mengantisipasi adanya perubahan peradaban pada kondisi sekarang, termasuk membuat sebuah lompatan. Nah, ini harus dilakukan oleh masyarakat juga bersama-sama dengan pemerintah. Bagaimana kita harus melihat ini sebagai satu peluang untuk maju ke depan. Contohnya misalnya dalam sektor pendidikan, apa yang disampaikan tadi oleh Pak Hadadi, bagaimana menyikapi perpustakaan misalnya, itu harus berubah menjadi digital. Nah, demikian juga dengan sektor yang lain, termasuk terutama adalah perekonomian. Jadi masyarakat yang memang tadi sampaikan saya jenuh dan sebagainya, ya mungkin karena kita terbiasa dengan hidup yang tidak digital tadi. Tapi kalau kita mulai memasuki era digital, di mana pendidikan, kemudian juga bahkan perekonomian, pekerjaan kita sehari-hari, atau bahkan kesehatan, itu digitalisasi, saya kira hal-hal yang terjadi seperti ini bukan hambatan. Gitu. Bukan hambatan kita untuk berinteraksi. Walaupun ya tadi dikatakan oleh Pak Ipong ketika sekolah dibuka, anak-anak ceria ketemu teman-teman. Kalau saya lihat sih tetangga saya itu tiap hari main bareng-bareng gitu ya anak-anak itu. Walaupun tidak sekolah, artinya sekolahnya digital. Jadi itu bukan hambatan ya di masalah ini. Jadi kuncinya di mana? Kuncinya adalah bagaimana kita beradaptasi. Ya, jadi bukan masalah lagi ketika kita harus memasalahkan merasa tidak betah lama-lama di rumah begitu. Walaupun kelihatan betul ketika tempat wisata dibuka, luar biasa lonjakannya ya. Per hari ini saja Kota Bandung misalnya macetnya udah di mana-mana ya. Dan yang harus kita syukuri sekali lagi adalah ternyata apa yang terjadi pada bulan Juli Agustus pada akhirnya mengalami penurunan, dan itu berdampak ke semua aspek. Iya. Nah, saya ingin sedikit menyinggung soal pemulihan ekonomi lebih dalam. Ini hal yang menurut saya betul-betul hasil dari perjuangan masyarakat. Semuanya betul-betul perjuangan masyarakat. Kontribusi pemerintah itu saya kira masih kurang ya. Jadi kita belum melihat ada dari DPRD nih khususnya belum melihat adanya program-program yang khusus bagaimana mengembalikan pemulihan ekonomi ini secara signifikan. Di Pemprov Jabar sendiri kalau bicara anggaran tadi sempat disinggung sedikit, itu boleh dibilang minim sekali untuk pemulihan ekonomi, sangat-sangat minim. Tanya aja timnya Pak Ipong ini dikasih anggaran berapa, Idealnya itu sangat tidak sih, Pak, signifikan. kalau yang ada di data. Idealnya ya harus berdampak bagaimana menyentuh langsung kepada kepentingan masalah di ekonomi. Misalnya apa? Misalnya kesulitan sekarang kan sebagian besar perekonomian Jawa Barat ditopang oleh perindustrian dan perdagangan. Nah, para penjual produk, baik industri maupun perdagangan, ini kesulitan menjual produk karena tidak bisa mobilisasi tadi, mobilitas tadi terbatas. Nah, harusnya kan difasilitasi dengan pasar digital, begitu ya. Nah, pasar digitalnya belum ada yang memang betul dikelola oleh pemerintah. Yang ada ya marketplace yang swasta yang memang pasti lebih sulit lah dimasuki oleh para UMKM mikro misalnya. Jadi harusnya ada program di situ yang mengantisipasi bagaimana agar pelaku usaha Jawa Barat ini bisa mendapat kesempatan tetap berusaha di kondisi pandemik. Dengan lompatan tadi bahwa ini bisnisnya harus digital sekarang begitu. Nah, ini satu hal yang menurut saya secara konsep tadi sudah benar dari Komite Pemulihan Ekonomi Daerah, tetapi komitmen anggarannya belum ada saya lihat. Oke, komitmen anggarannya yang belum ada Pak Ipong. Tadi sudah sempat disinggung oleh anggaran kan Pak Yunandar ya. Pak Yunandar yang mengatakan bahwa Baik. pasar digitalnya belum ada. Para pengusaha, para pelaku bisnis belum bisa tercover dengan situasi pandemi ini. Jika memang nanti sudah tercover nih pelaku bisnis, pelaku UMKM memiliki pasar digital, masyarakat yang mau belinya gimana Pak? Karena kalau kita lihat banyak juga masyarakat yang pendapatannya menurun drastis selama pandemi ini. Sepertinya sih kalau boleh usulnya sebagai masyarakat Pak, saya relaksasi bantuan untuk semua masyarakat Jawa Barat Pak, gak usah dipilih-pilih, gimana dong Pak? Oke, saya pikir itu pertanyaan kita semua ya. Kita lihat struktur ekonomi harus secara komprehensif pertama ya. Jadi ekonomi Indonesia ini dibangun 65% oleh ekonomi rumah tangga. Jadi rumah tangga itu bukan berarti ibu pergi ke rumah tangga, tapi belanja-belanja. Iya. Itu yang menjadi karakter utama dari ekonomi Indonesia. Yang membedakan dengan Singapura, dia basisnya saving. Ya. Jadi karena si ibu ini, si bapak ini, kita belanja itu dan sebagainya, itu ekonomi berputar. Itulah yang sekarang yang paling dipukul. Jadi struktur yang utamanya itu kena. Basic needs-nya ya Pak ya? Jadi kita sekarang terjadi PHK, ya, terjadi pelambatan ekonomi, daya beli tidak ada. Iya.
Jadi mesin yang biasanya menggerakkan kita itu tiba-tiba lumpuh. Betul. Nah, tadi betul yang disampaikan oleh Pak Yunandar. Saya tidak mungkiri, kita percaya bahwa ini sebetulnya semua ikhtiar masyarakat ya untuk survive. Karena itu nilai dasar manusia yang harus bertahan hidup. Tapi yang dimau oleh Pak Yunandar dan kita semua adalah bagaimana pemerintah bisa mendorong lewat kebijakan-kebijakan yang transformasi. Mendorong agar ini, antara lain ya, memang ini karena baru sekali dipanggil ke gedung Dewan ya, tapi kalau 2-3 kali akan saya jelaskan. Yang pertama masalah digitalisasi ekonomi keuangan itu memiliki 2 aspek. Pertama, literasi digital itu sendiri satu proses. Yang kedua, literasi keuangan. Itu proses juga yang kita harus mengedukasi warga ya. Ketiga, ekonomi ini sekarang kan ditopang oleh digitalisasi parsial kelompok-kelompok komunal ya. Kita membeli dan sebagainya lewat marketplace dan sebagainya. Dari situ terjadi perbincangan. Mengapa barang-barang ini barang dari luar? Pertanyaannya, mana barang-barang dari kita? Itu pertanyaan kita semua. Yang kedua, mengenai masalah yang juga penting kita perhatikan, struktur ekonomi Jawa Barat ini kan ditumpu antara lain oleh manufaktur ya. Dari semua kelompok ya, dari kelompok besar sampai kelompok kecil. Nah, sebagai salah satu kawasan manufaktur terbesar di Indonesia, kita juga harus, pertama yang bisa kita lakukan apa sih? Yang ekspor, yang beli dari sana berhenti. Ya, sekarang ini kan hubungan itu, perdagangan itu timbal balik ya. Jadi kita tidak bisa yang biasa ekspor sekarang tiba-tiba berhenti. Mencari barang, kita kan mengekspor barang impor. Jadi kita ini perlu juga melakukan satu, moga-moga dapat dukungan dari Pak Yunandar, substitusi impor. Bagaimana memilah barang-barang impor yang bisa kita buat sendiri, berbasis di dalam negeri, yang memiliki kekuatan wilayah di Jawa Barat sebagai basis manufaktur. Jadi 2 hal. Terus juga dengan teman-teman UMKM ya. Kita nyiapkan sekarang minta dukungan juga Pak Yunandar itu dana bergulir ya. Dana bergulir ini karena begini, kita sekarang menurut laporan keuangan, Pak Hadadi juga paham, Pak Yunandar apalagi, kita mengalami defisit 5 triliun. 5 triliun pendapatan daerah kita yang berkurang, ditambah sekarang namanya refocusing. Kita semua sepakat, ayo COVID kita beresin. Jadi semua anggarannya Pak Hadadi semua kepake semua untuk itu. Nah sekarang waktunya kita membalikan kembali karena situasi pandemi ini mulai landai dan kita mulai menata kembali ya. Nah dari anggaran yang berkurang, dari refocusing, konsentrasi kita, otomatis semua kurang mendapat dukungan yang besar dari segi finansial. Yang mesti kita koreksi ya di dalam kedepannya, ternyata 70% pendapatan APBD kita itu dari pajak kendaraan bermotor. Sebuah kawasan yang luar biasa besar dan punya kekuatan dan punya ada semua di sini, itu saya berpikir awalnya kok kenapa bukan dari pariwisata, dari manufaktur itu sendiri. Jadi kita ke depan bagaimana menurunkan pendapatan dari kendaraan bermotor ini menjadi 50% katakan. Otomatis begitu kendaraan bermotor menjadi tumpuan utama dari penggerak ekonomi Jawa Barat, begitu ada pandemi ya berhenti industri kendaraan. Nah, kemarin diberi rangsangan supaya orang membeli lagi. Jadi memang betul kita akui bahwa kita menyusun program ya, beberapa yang menjadi cita-cita kami adalah mengintegrasikan program-program yang parsial nih. Saya baru lihat, pokoknya Dinas Koperasi punya program, ya, Dinas Perikanan punya program, terus juga UMKM punya program. Ini tuh nggak pernah jadi satu. Nah kami sekarang menamakannya Supply Chain Center, itu mengintegrasikan seluruh program-program yang parsial, yang tumbuh dari dinas maupun dari pemikiran-pemikiran bersama-sama di komite, ini menjadi suatu sistem yang terintegrasi. Itulah yang menurut saya hikmah dari lompatan ya dari Pak Yunandar tadi. Jadi memang banyak hal ya yang memang belum sempurna gitu ya. Tapi kita sudah membaca petanya bersama. Kayaknya peta kita sama gitu ya. Pak Hadadi melihatnya dari sisi teman-teman di Pemprov, teman-teman di parlemen, kami juga di masyarakat melihat petanya sama. Tinggal mau dari mana dan kapan kita melakukan.
Oke, Pak Ahmad Hadani, ada tanggapan berkaitan hal tersebut? Sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Ipong. Ya, bagaimana sekarang kita mewujudkan, ya, Dan semuanya harus jangan hanya di berkolaborasi. gagasan. Harus ada actionnya ya Pak Betul. ya. Betul, harus ada actionnya. Ini sepertinya waktu kita tidak lama lagi, tinggal sedikit saja untuk bisa berbincang dengan bapak-bapak. Kemudian kalau kita lihat bahwa ternyata kita masih menunggu apakah kita bisa menaklukkan varian-varian baru berikutnya yang sudah menghantui, walaupun memang ada apresiasi dari WHO yang menyatakan bahwa Indonesia luar biasa menangani pandemi sampai dengan hari ini. Nah, terobosan-terobosan apa saja yang memang sudah disiapkan oleh Provinsi Jawa Barat sampai dengan hari ini, Pak? Pak Ahmad atau dari Pak Ipong? Pak Ipong lah. Pak Ipong? Saya menghindari kata menaklukkan ya, karena itu sifat manusia yang menurut saya yang bikin rusak. Melemahkan barangkali, Pak? Enggak, bagaimana kita hidup berdampingan. Oh, berdampingan. Mengimbangi. Mengimbangi. Karena varian-varian ini akan terus muncul. Betul. Dan ingat dunia ini pernah kehilangan setengah penduduknya ya. Hmm. Waktu pes, kemarin juga waktu flu di Spanyol. Jadi kita belajar hikmah dari pandemi ini, bagaimana kita hidup ya, mengenatap satu peradaban baru ya, khususnya peradaban di masyarakat Jawa Barat. Pertama, pemimpin harus sering mendengarkan. Itu kata kunci. Kedua, saya juga belajar 1 tahun ini, Pak Yunandar ya, duduk bersama-sama teman-teman dari ASN dengan multi komunitas juga, sama-sama banyak belajar ya, apa yang ada di pikiran dan rencana-rencana teman-teman di ASN. Begitu juga teman-teman ASN, moga-moga ya, bisa belajar aspirasi dari masyarakat para pelaku ya. Jadi di komite ini isinya adalah para pengusaha, ada ASN, ada akademisi, ada perbankan, dan lembaga-lembaga lainnya, dan komunitas. Di situ kita sebagai potret masyarakat kecil ya, tidak mulus semuanya, tapi lama-lama belajar bagaimana kita sebagai satu kesatuan gitu masyarakat menerima pikiran dan mau belajar dari satu pembelajaran khususnya mengenai pandemi ini, masuk ke satu tahapan yang baru, dan kita semua masyarakat itu. Jadi saya sih lebih suka begini ya, kata kuncinya power of listening. Jadi bagaimana kita belajar mendengar. Kalau anggota dewan kan wajib mendengar. Kita semua sebetulnya wajib mendengar, khususnya aspirasi masyarakat. Dan saya pikir kita sudah sangat terbuka ya, tidak ada yang bisa kita tutupi. Rasanya apa yang terjadi di masyarakat, kan kita tidak perlu, kemarin ada bendera putih di Garut. Iya. Itu akan menjadi sebuah bendera putih di mana-mana. Tiba-tiba masyarakat Jogja memasang bendera merah putih. Menunjukkan bahwa ini bukan soal masalah wilayahnya ya, tapi ada masyarakat yang ayo kita terus berjuang. Ada yang tolong kita diperhatikan. Ternyata bendera putih ini mendatangkan. Jadi kadang-kadang berkomunikasi kita harus kasih bendera putih dulu baru pemerintah baru ngajak bicara. Tentu tidak ya. Ada lambang-lambangnya, simbol-simbolnya. Jadi simbol-simbol komunikasinya kan tidak perlu seperti itu ya. Kalau kita dekat dengan masyarakat tentu kita bisa mendengar banyak hal-hal yang bisa kita lakukan. Oke, mendengar banyak dari masyarakat. Pak Yunandar, kalau kita lihat tadi sempat disinggung bahwa teknologi informasi, digitalisasi memang tidak bisa kita hilangkan dari kehidupan kita masing-masing saat ini. Apalagi dengan adanya aplikasi Peduli Lindungi yang memang menjadi salah satu syarat untuk kita bisa berkegiatan. Sejauh ini tanggapan dari Pak Yunandar berkaitan dengan aplikasi tersebut bagaimana? Karena kemarin sempat bocor data-data dari RI1. Ya, saya kira itu memang yang namanya digitalisasi ya, apalagi terkait dengan aplikasi, pasti selalu ada celahnya ya. Tidak bisa dipungkiri kemampuan untuk mengembangkan satu aplikasi itu ya sejalan dengan kemampuan untuk merusaknya begitu. Jadi hacker-hackernya semakin canggih juga. Jadi kita tidak usah bicara di sana, tetapi bagaimana manfaatnya yang lebih luas lagi begitu. Saya melihat itu satu aspek saja ya yang bisa kita lihat. Sebenarnya sudah kita rasakan manfaatnya, tapi sebenarnya banyak hal lain bisa dilakukan. Itu kan dari pemerintah pusat. Nah, sekarang bagaimana pemerintah provinsi bicara? Jadi ada timnya Mas Ipong ini yang sebenarnya terdiri dari pakar-pakar, harusnya bisa membuat satu sistem di mana misalnya gitu ya, bisa memfasilitasi para pelaku pariwisata bisa lebih menempatkan pengunjungnya misalnya ketika berkunjung suatu lokasi wisata dengan antrian yang baik. Jadi tidak perlu ngantri misalnya. Jadi dia punya slot masing-masing waktunya. Jadi sehingga akhirnya tidak perlu ditutup yang namanya tempat wisata karena sudah memenuhi prokes misalnya. Dan itu tidak pernah dilakukan sampai hari ini. Padahal kita sudah lebih dari 1 tahun mengalami hal ini, tapi lompatan tadi yang masih ditunggu-tunggu oleh masyarakat tidak berjalan. Nah,
per hari ini misalnya kemarin dapat kabar yang kurang baik pada saat pembahasan anggaran, karena ini masalah prioritas. Ternyata anggaran untuk perekonomian di Jawa Barat ini tidak meningkat signifikan, terutama untuk pemulihan ekonomi. Padahal sudah masuk ke dalam revisi RPJMD, prioritas kedua selain penanggulangan kesehatan itu adalah pemulihan ekonomi. Nah, kami melihat bahwa Pak Gubernur ini belum melihat prioritas mana yang seharusnya didahulukan. Nah, ini yang penting sekali. Kami di DPRD berjuang keras agar pemulihan ekonomi, terutama di Komisi 2 itu menjadi yang utama. Kalau betul misalnya kesehatan adalah nomor 1 dan pemulihan ekonomi nomor 2, maka anggarannya juga harus demikian. Kesehatan nomor 1, ekonomi nomor 2, begitu kan. Betul biasanya pendidikan nomor 1, tetapi pada saat pandemik situasinya berbeda begitu. Jadi jangan sampai misalnya ketika pandemik malah kita tetap membangun ruang kelas, padahal kelasnya juga di rumah masing-masing begitu kan. Nah, ini kan satu hal yang menurut saya secara prioritas, cara konsep tadi ya mungkin kalau nanti Mas Ipong nanti yang presentasi luar biasa, tapi implementasinya masih jauh dari sana begitu. Nah, saya lihat tadi yang pertama adalah masalah prioritas belum diterapkan. Jadi akhirnya yang terjadi per hari ini saja misalnya anggaran perekonomian untuk Jawa Barat itu saya tanya kemarin ke teman-teman di Banggar untuk mitra-mitra Komisi 2 yang terkait perekonomian hanya ditambah 1,5 miliar. 1,5 miliar se-Jawa Barat itu ya nggak ada apa-apanya untuk perekonomian. Tidak terasa ya Pak? Iya. Tidak terasa. Pak Ahmad Haryadi selaku dari pemerintah Provinsi Jawa Barat menanggapi hal tersebut dari Pak Yunandar, silakan singkat saja. Ya, Pak Gubernur sudah banyak melangkah. Yang pertama, bagaimana bisa bernapas ya dengan perhatian kepada masyarakat ya, dengan memberi sembako, uang tunai. Nah, sekarang Pak Gubernur sudah perhatian ke dunia industri. Bagaimana dunia industri menggeliat kembali, bisa pulih kembali dengan memberikan bantuan-bantuan walaupun nilainya belum signifikan. Saya kira ini sudah salah satu bentuk perhatian. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak atas penjelasannya hari ini. Semoga kerja keras kita mendatangkan hasil yang luar biasa dan tentunya kita bisa hidup berdampingan dengan pandemi ini dan semoga menjadi turun level terusnya ya Pak ya. Insya Allah, sesuai amin. dengan prediksi para pakar adalah menyongsong endemi dan semoga itu terjadi sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan dengan new normal konsep tentunya. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak-Bapak, tetap jaga kesehatan dan juga semangat untuk bisa mensejahterakan masyarakat Jawa Barat. Pemirsa juga pendengar, disiplin harus kita terapkan dan harus kita laksanakan dengan protokol kesehatan yang maksimal. Karena apa? Protokol kesehatan merupakan kunci untuk percepatan pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat. Terima kasih kepada Anda yang setia dari 30 menit sebelumnya. Saya Krisanti beserta ketiga narasumber saya hari ini mengucapkan selamat menjalankan aktivitas Anda, tetap sehat dan juga melaksanakan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pemirsa dan juga pendengar di talk show berikutnya. Untuk kamu yang ingin memiliki aplikasi Candil ini, caranya mudah loh. Buka Play Store dan ketikkan kata kunci Candil pada tab pencarian. Lalu install di smartphone kamu. Selain itu, Candil juga sudah tersedia dalam versi Windows. Di dalam Candil ini, kamu bisa membaca buku dari beragam jenis, buku anak, buku akademik, novel, dan masih banyak lagi. Selain jenis buku yang beragam, Candil juga memberikan kemudahan dalam pencarian judul dengan memasukkan keyword yang kita inginkan. Kemudahan lainnya yaitu kamu dapat copy-paste kutipan dalam buku berikut dengan sumbernya dan juga dapat menandai tulisan yang menurut kamu penting. Dan bagi kamu yang sedang malas membaca atau sedang beraktivitas, Candil ini memiliki fitur text to speech. Jadi, tidak ada alasan untuk kamu malas membaca ya. Bagi pembaca yang sering membaca dari aplikasi Candil ini, namanya akan muncul di halaman awal aplikasi sebagai pembaca terbaik. Yuk, install aplikasi Candilmu sekarang.